Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Alhamdulillah, ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan dua kenikmatan yang dimana kebanyakan manusia, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, terpedaya, tertipu oleh dua nikmat tersebut, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ini merupakan suatu kenikmatan yang luar biasa ketika terkumpul di dalam diri kita dua nikmat tersebut. Kenapa? Karena kebanyakan atau mayoritas manusia tertipu dengan kedua nikmat itu. Ada orang yang berikan nikmat kesehatan, namun ia tidak memiliki waktu luang. Ada orang yang memiliki waktu luang, namun keadaannya tidak sehat. Alhamdulillah kita ya terkumpul dua nikmat itu sehingga bisa hadir di majelis ilmu, dan sangat banyak keutamaan yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kabarkan kepada kita. Apalagi ya suasana dalam kita belajar, banyak rintangannya, ya masyaqqahnya begitu luar biasa, kesulitan, kesusahan begitu luar biasa. Maka ketika kita melakukan suatu kebaikan dan sarana untuk melakukan kebaikan itu begitu sulit, begitu susah, namun kita berusaha untuk melakukannya, maka keutamaannya akan jauh lebih besar dibandingkan seseorang melakukan kebaikan dan dia mudah untuk melakukannya. Di dalam kita ada sebuah kitab ya yang disyarah oleh Syekh Fauzan. Kita juga akan melihat kepada syarah Al-Bassam yang merujuk kepada kitab Bulughul Maram, yang dimana kitab tersebut banyak diterjih oleh para ulama. Iya, Syekh Fauzan menyebutkan kurang lebih ada 42 ulama besar yang merujuk kepada kitab Bulughul Maram karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Ya termasuk Imam Bukhari, ya termasuk Al-Imam Al-Bukhari, kemudian juga Imam Muslim, Imam Daruqutni dan yang lainnya. Kurang lebih 42 ulama ahli hadis yang merujuk kepada atau menterjih kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Sebelum kita membaca kitab beliau, kita akan melihat sedikit atau sekilas tentang biografi beliau, yang dimana beliau bernama Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Mahmud bin Hajar Al-Kinani Al-Asqalani. Ya, akan tapi nama beliau lebih ma'ruf atau lebih dikenal dengan Ibnu Hajar. Ibnu Hajar, Hajar di sini adalah salah satu dari nama kakek beliau. Karena terkadang para ulama mereka lebih ma'ruf atau lebih terkenal dengan kunyahnya atau dengan nama kakeknya, bukan dengan nama aslinya. Ya, Ibnu Hajar nama aslinya adalah Ahmad, namun beliau lebih terkenal dengan nama Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar, Hajar di sini adalah kakeknya. Bahkan sebagian ulama mengatakan kakeknya ini, kakek Ibnu Hajar, beliau sangat pendiam, sehingga sebagian orang memberikan julukan kepada kakeknya ini seperti batu. Ya, pendiam luar biasa.
Dan nama Ibnu Hajar ini kakeknya ulama besar dan lebih ma'ruf dengan nama kakeknya tersebut Hajar. Kemudian Asqalan adalah sebuah kota yang masuk ke wilayah Palestina, ya dekat dengan Gaza. Ya dekat dengan Gaza. Kemudian kunyah beliau, ya kunyahnya itu Abul Fadl. Ya kunyahnya Abul Fadl. Kemudian gelar yang diberikan oleh para ulama, yang pertama beliau adalah Syihabuddin. Syihab adalah bintang, ya, mendapat panggilan atau mendapat julukan bintang agama. Sebagian ulama juga memberikan gelar Al-Hafidh. Ya, sebagian yang lain ya juga memberikan gelar kepada Ibnu Hajar sebagai Syekhul Islam. Ini di antara gelar-gelar yang diberikan oleh ulama lain, yang dimana gelar ini ditujukan kepada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau dilahirkan di Mesir pada bulan Sya'ban pada tahun 773 Hijriah. Ya, beliau dilahirkan di Mesir pada bulan Sya'ban pada tahun 773 Hijriah. Tapi para ulama masih memperselisihkan tempat kelahirannya. Ya, tempat kelahirannya masih diperselisihkan oleh para ulama. Akan tetapi negaranya beliau lahir itu di Mesir. Ya, tempat di mana beliau lahirnya ini diperselisihkan oleh para ulama. Kemudian beliau di waktu kecilnya sudah menjadi yatim. Yatim, ya, kalau dalam bahasa Arab itu sudah termasuk tidak ada ayah, tidak ada ibu. Yatim. Kalau istilah kita mungkin ibu itu piatu, kalau ayah itu dia yatim. Ya, beliau sudah menjadi yatim. Ya, sudah menjadi yatim. Jadi beliau ditinggal oleh ibunya sebelum beliau lahir. Ya, sebelum beliau dilahirkan. Ya. Kemudian sudah beliau lahir, ibunya wafat, meninggal dunia. Kemudian disusul oleh ayahnya setelah beliau menginjak usia 4 tahun, ayahnya meninggal dunia. Ya, jadi di waktu kecil beliau sudah yatim. Kemudian ayahnya berpesan kepada dua ulama besar sebelum ayahnya meninggal. Ya, ayah Ibnu Hajar ini meninggal. Ayahnya berpesan kepada dua ulama besar. Yang pertama, ya Zakiyuddin Al-Khurubi. Kemudian yang kedua, Syamsuddin Ibnu Al-Khattan. Ya, ini dua ulama besar yang dimana Ibnu Hajar dititipkan kepada dua ulama tersebut. Kemudian beliau wafat di Mesir pada tanggal 28 Dzulhijjah pada tahun 852. Ya, 852 Hijriah. Beliau wafat pada usia 73 tahun. 79 tahun. Ya, beliau wafat dan dimakamkan di pemakaman Mesir. Ya, di Mesir. Pemakaman yang kecil yang berada di negara Mesir. Beliau dimakamkan di situ. Itu sekilas tentang siapa Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, karena sebagian ada yang menuduh bahwasanya Ibnu Hajar ini adalah penisbatan kepada batu. Ya, penisbatan kepada batu, yang dimana Ibnu Hajar ini adalah seorang anak yang tidak terlalu pintar. Ya, kemudian dia melihat ada air yang menetes di atas batu, kemudian batu tersebut lama-kelamaan menjadi berlubang dan pecah. Ya, dengan itu ia mulai bersemangat dan belajar sehingga menjadi ulama besar. Ya, sebagian menisbatkan Ibnu Hajar adalah ke batu yang dimana batu tersebut ditetesi air. Maka ini ya pendapat yang tidak benar, karena penisbatan Hajar adalah kepada kakeknya. Ya, penisbatan Hajar itu kakeknya. Tapi kita lanjutkan. Kita masuk ke bab yang pertama. Mayoritas ulama fikih, ya al-fuqaha, mereka memulai pembahasan fikihnya dengan bab at-taharah. Ya, dengan bab at-taharah. Hampir semua ulama fikih yang memulai pembahasan kita fikihnya dengan pembahasan at-taharah.
Ya. At-taharah secara bahasa itu an-nadhafah wan nazahatu 'anil aqdar hissiyah wal ma'nawiyah. Jadi taharah secara bahasa itu an-nadhafah, ya, membersihkan, wan nazahah menghilangkan, anil aqdar dari kotoran-kotoran al-hissiyah wal ma'nawiyah, yang bentuknya hissiyah ataupun ma'nawiyah. Ya. Yang kita bahas atau ulama fikih bahas adalah taharah dari segi makna hissiyah, bukan dari segi makna ma'nawiyah. Ya. Karena taharah ma'nawiyah itu pembahasan dalam akidah, karena berhubungan dengan pembersihan kesyirikan, yang menghilangkan kesyirikan, kemudian juga menghilangkan kemunafikan, kemusyrikan dan yang lainnya. Jadi at-taharah yang bermakna ma'nawiyah atau taharah ma'nawiyah itu pembahasan akidah. Adapun pembahasan fikih adalah taharah hissiyah. Ya, seperti air kencing misalnya, ya, atau buang air besar dan yang lainnya. Ini hissiyah. Adapun yang ma'nawiyah itu contohnya seperti syirik, ya, dan yang lainnya, itu pembahasan akidah. Adapun yang dibahas dalam ilmu fikih adalah taharah hissiyah. Adapun secara syariat, secara syar'an irtifa'ul hadas, yang mengangkat hadas, ya, dan menghilangkan khabas, wa zawalul khabas. Mengangkat hadas dan menghilangkan khabas. Taib. Taharah itu pada dasarnya atau hukum awalnya medianya adalah air. Ya, hukum asalnya atau media awalnya adalah air. Ketika tidak ada air, maka menggunakan media yang kedua, yaitu dengan debu, atau lebih dikenal dengan tayamum. Ya. Jadi media awal taharah adalah dengan air. Para ulama, sebelum kita masuk ke hadis yang pertama, kita akan membahas sedikit tentang taharah. Ya, taharah sebelum kita masuk ke babul miyah, bab yang berhubungan dengan air. Ini bab yang pertama yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya. Taharah, ya, itu terbagi menjadi dua. Ya, ada taharah hissiyah, tadi sudah kita sebutkan, ada taharah ma'nawiyah. Yang menjadi pembahasan dalam ilmu fikih adalah taharah hissiyah, bukan taharah ma'nawiyah, karena taharah ma'nawiyah itu pembahasan akidah. Ya, adapun pembahasan dalam ilmu fikih adalah taharah hissiyah. Kemudian para ulama ahli fikih membagi air, ya, karena memang media awal dalam taharah adalah air. Para ulama fikih sebagian mereka membagi air itu menjadi tiga. Ada air yang tahur, ada air yang tahir, ada air yang najis. Ini sebagian, ya, sebagian ulama fikih membagi air menjadi tiga. Yang pertama air yang tahur, yaitu air yang suci dan bisa mensucikan yang lain. Yang kedua air yang tahir, yaitu air yang suci namun tidak bisa mensucikan yang lain. Yang ketiga adalah air yang najis. Ini pendapat sebagian ulama fikih. Ya, adapun pendapat yang kebanyakan para ulama bahwa air itu terbagi hanya dua. Yang pertama air yang tahur, kemudian yang kedua adalah air yang najis. Hal ini juga sebagaimana dikuatkan oleh perkataan Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan tidak ada pembagian air yang ketiga. Jadi air itu hanya dua. Yang pertama air yang tahur, kemudian yang kedua air yang najis. Ya, air yang tahur adalah air yang dia suci dan bisa mensucikan yang lain. Ya, air yang suci dan dia bisa mensucikan yang lain. Adapun yang kedua air yang najis. Kemudian setelah kita mengetahui pembagian air, sebagian ulama fikih membagi tiga, adapun yang lebih kuat, ya, dan ini dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah, bahwasanya air hanya terbagi menjadi dua, tidak ada bagian yang ketiga.
ya, air yang suci dan dia bisa mensucikan yang lain. Kemudian yang kedua, air yang najis. Air yang suci, ya, air yang suci. Oleh karenanya Ibnu Hajar beliau membawakan babul miyah. Miyah adalah jamak dari ma, jamak dari air. Karena air itu banyak. Ya, ada air hujan, ada air laut, air sumur, ya, air embun, air salju dan yang lainnya. Makanya beliau menggunakan kata jamak babul miyah. Ya, berhubungan dengan air karena air itu banyak. Ya, bukan hanya satu, air hujan dan yang lainnya banyak. Kita akan memberikan contoh ketika air yang suci dan dia bisa mensucikan yang lain. Ada perubahan dalam warna, kemudian ada perubahan dalam rasa, kemudian berubah juga baunya dikarenakan najis, maka ijma ulama air tersebut najis. Ya. Jadi kalau ada air yang dia berubah warna, berubah rasa dan baunya karena najis, maka ijma ulama dia najis. Ya. Ketika ada satu permasalahan dan ada ijma ulama, berarti menutup kemungkinan yang lain untuk memberikan pendapat karena sudah ada ijma. Karena ijma termasuk dari hukum Islam. Setelah Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma dan qiyas. Ya. Jadi ada 4 hukum Islam dalam syariat Islam. Ada 4 hukum. Yang pertama Al-Quran, kemudian yang kedua As-Sunnah, yang ketiga ijma, dan yang keempat qiyas. Ya, ketika ada satu permasalahan kemudian ada ijma, berarti para sahabat juga ijma di dalamnya. Jadi maksud ijma di sini adalah para sahabat ijma. Ya, dan ini menutup kemungkinan yang lain untuk memberikan pendapat. Kenapa? Karena sudah ada ijma, dan ijma dijadikan sebagai hukum dalam syariat Islam kita. Ya, setelah Al-Quran, hadis, kemudian ijma dan qiyas. Ya, bukan didahulukan qiyas dulu, kemudian ijma, Al-Quran ataupun As-Sunnah. Karena sebagian ada yang menggunakan qiyas terlebih dahulu daripada ya Al-Quran, As-Sunnah maupun ijma para sahabat. Jadi kalau dia tercampurnya karena najis, maka para ulama ijma sepakat ayat tersebut dia najis. Ya, kemudian yang selanjutnya, kalau air tersebut tercampur ya dengan sesuatu sehingga ada perubahan rasanya, perubahan warnanya dan perubahan baunya, ya, dengan sesuatu yang suci, maka tetap dihukumi air tersebut suci, namun tidak bisa mensucikan. Ya. Jadi kalau misalnya ada air, dia berubah rasanya, berubah warnanya, kemudian berubah baunya, bukan karena sesuatu yang najis, ya, bukan karena sesuatu yang najis sehingga berubah juga namanya, maka dia, ya, air tersebut tidak bisa digunakan untuk bersuci, namun secara hukum air tersebut tetap dihukumi suci, ya, namun tidak bisa digunakan untuk bersuci. Contohnya, ya, sayur, ya, misalnya istri kita di rumah membuat sayur mayur atau sop misalnya, ya, tentu ada bahan airnya di situ. Maka kita lihat dari rasa ya berubah, dari warna juga ya berubah, enggak jernih lagi, ya, mungkin ada yang kecoklatan atau yang sudah pedas kemerahan, ya. Kemudian juga baunya berubah, ya, bau sop, ya. Dan penamaannya juga berubah. Penamaannya juga berubah, air sop berubah penamaannya, ya. Maka ini dihukumi suci namun tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ini dikuatkan oleh perkataan Imam Ibnu Qudam, beliau mengatakan, ya, la na'lamu fihi khilafan. Kami tidak mendapatkan ada khilaf di antara para ulama tentang masalah ini. Jadi kalau ada air yang tercampur dengan sesuatu yang dia suci, berubah rasanya, berubah warnanya, berubah baunya, sampai ada perubahan, ya, dalam penyebutannya atau dalam namanya, dia tetap dihukumi suci, ya, namun tidak bisa digunakan untuk bersuci, ya, karena dia sudah berubah,
Dari penamaannya saja sudah berubah. Contoh lain, minyak wangi. Ya, tentu ada bahan dasar airnya di situ. Dia berubah rasanya, warnanya, baunya, dan penamaannya juga berubah. Ya, tetap dihukumi suci namun tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ya. Kemudian lalu bagaimana dengan air Zam-Zam? Ya, air Zam-Zam apakah bisa digunakan untuk bersuci? Ya, untuk mandi dan yang lainnya. Ya, apakah bisa air Zam-Zam? Karena air Zam-Zam juga air. Ya, air Zam-Zam juga air. Yang pertama, air Zam-Zam ya bisa dipergunakan untuk berwudu. Ya, bisa digunakan untuk berwudu. Di antara dalilnya riwayat Ali radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika wukuf di Arafah. Ya, ketika wukuf di Arafah beliau meminum air Zam-Zam dan berwudu dengan air Zam-Zam. Jadi boleh berwudu dengan air Zam-Zam. Ya, diperbolehkan. Ya. Lalu bagaimana dengan mandi? Mungkin di rumah kita banyak air Zam-Zam, ya. Mau dipakai mandi misalnya. Ya, biasa kan kita susah untuk dapatin air Zam-Zam, ya bahkan beli. Ya, satu botol saja sudah mahal harganya. Mungkin di rumah saking banyaknya ingin mandi dengan air Zam-Zam. Ya, apakah boleh? Ya, ini khilaf di kalangan para ulama. Ya. Ada yang mengatakan tidak boleh, dibenci. Ini pendapat Ibnu Abbas. Ya. Pendapat Ibnu Abbas tidak diperbolehkan, bahkan tidak halal bagi seseorang untuk mandi dengan air Zam-Zam. Pendapat yang kedua, diperbolehkan tidak dibenci. Ya, diperbolehkan tidak dibenci. Boleh mandi dengan air Zam-Zam. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Taimiyah, karena yang tidak diperbolehkan dengan mandi air Zam-Zam tersebut, maksudnya ada dibenci atau tidak diperbolehkan mandi dengan air Zam-Zam, yaitu mandi janabah. Ya, bukan mandi biasa. Kalau mandi biasa diperbolehkan. Kalau mandi janabah, ya maka kata Imam Ibnu Taimiyah dibenci. Termasuk pendapat Ibnu Abbas. Ya, dibenci. Jadi kalau kita misalnya di rumah ada air Zam-Zam 1 galon, ya, pengen mandi dengan air Zam-Zam, kemudian kita dalam keadaan junub, ya, harus mandi besar, maka cari alternatif lain. Ya, cari alternatif lain. Misalnya ada air aqua, ya, air 1 galon masih penuh misalnya, nggak pakai air itu. Ya, kalau PDAM-nya misalnya qadarullah tidak keluar, ya, atau air torennya misalnya macet dan yang lainnya. Intinya kalau mandi janabah jangan pakai air Zam-Zam. Ya, jangan pakai air Zam-Zam. Baik, kita masuk kepada hadis yang pertama. Babul miyah, ya, bab tentang air. Al-Imam Ibnu Hajar membawakan babul miyah. Miyah itu jamak dari ma, air. Karena pembahasan tentang air bukan hanya satu, karena air itu banyak, ya. Hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahr wa at-tahuru ma'uhu al-hilu maitatuhu akhrajahu al-arba'ah wa Ibnu Abi Syaibah wa lafdhu lahu wa Sahih Ibnu Khuzaimah wa Tirmidzi. Jadi hadis ini milik lafaz Ibnu Abi Syaibah. Ya. Hadis ini milik lafaz Ibnu Abi Syaibah. Dan ulama yang lain akhrajahu al-arba'ah, ya. Di antaranya Asy-Syafi'i, kemudian Ahmad dan yang lainnya ikut meriwayatkan hadis ini. Akan tapi lafaz hadis ini milik Ibnu Abi Syaibah, ya, rahimahullahu taala, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Imam At-Tirmidzi. Di dalam hadis ini
dari sahabat Abu Hurairah, ia mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada kata fil bahr. Ya, fil bahr ini yang mengatakan adalah Ibnu Hajar. Ya, tidak masuk ke dalam matan hadis. Fil bahr yang mengatakan adalah Ibnu Hajar. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala, ia mengatakan bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang lautan. Fil bahr di sini tentang lautan atau berhubungan dengan laut, ini tidak masuk ke dalam matan hadis. Ya, ini perkataan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Nabi mengatakan huwa tahuru ma'uhu al-hilu maitatu. Ya, air laut dia suci, ya, airnya, kemudian halal bangkainya. Ya, halal bangkainya. Nanti kita akan melihat ashabul wurud, penyebab atau sebab turunnya hadis ini atau sebab adanya hadis ini. Jadi kalau Al-Qur'an itu ashabun nuzul, kalau hadis itu ashabul wurud. Ya, sebab turunnya hadis. Ya, hadis ini apa sebab turunnya? Nanti kita akan bacakan. Kita akan membaca yang pertama al-wajhul awal fi tarjamatir rawi. Ya, pembahasan yang pertama yang berhubungan dengan terjemah rawi. Terjemah rawi hadis ini. Abu Hurairah dia adalah Abdurrahman bin Sahr ad-Dawsi. Ya, Abdurrahman bin Sahr ad-Dawsi, wa hadha huwa al-arjahu fi ismihi wa huwa masyhur bi kunyatihi. Jadi Abdurrahman bin Sahr ad-Dawsi ini yang paling rajih di antara pendapat para ulama. Karena nama Abu Hurairah itu banyak. Ya. Nama Abu Hurairah itu banyak, tapi yang paling rajih yang disepakati oleh para ulama adalah Abdurrahman bin Sahr. Ini nama yang disepakati oleh kebanyakan ulama dan ini pendapat yang paling rajih, Abdurrahman bin Sahr. Walaupun nama beliau itu banyak. Wa huwa masyhurun bi kunyatihi, dan Abu Hurairah lebih masyhur dengan kunyahnya. Ya, kunyahnya di sini Abu Hurairah adalah panggilan, ya, ketika masa jahiliyah. Ya, ketika masa jahiliyah sudah ada panggilan atau disematkan kepada Abu Hurairah ini sudah ada. Ya, dan panggilan tersebut yang memberikan panggilan itu adalah ayahnya, ayah beliau sendiri. Jadi Abu Hurairah adalah kunyah beliau, dan penamaan Abu Hurairah ini di masa jahiliyah sudah ada, dan penamaan itu diberikan oleh ayahnya, ya, oleh ayahnya. Kemudian beliau masuk Islam di tahun Khaybar, dan beliau mulazamah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menginap pernah bermalam dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Bahkan Ibnu Umar mengatakan, ya kuntu alzamna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alamna bi hadisihi. Ya, kami pernah bermulazamah atau bermalam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami belajar, ya, belajar hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala. Ya, di riwayat lain beliau disebutkan ketika bermulazamah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pingsan. Ya, belajar hadis sampai pingsan. Ya, luar biasa. Ya, mungkin kita belum pernah ya belajar sampai pingsan. Ya, jadi pingsan kenapa kan belajar? Allah belajar yang luar biasa sampai pingsan. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu belajar sama Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai jatuh pingsan. Ya, sampai jatuh pingsan. Kana radhiyallahu taala anhu min awiyatil ilm. Ya. Kemudian Abu Hurairah itu termasuk bejananya ilmu. Ya, lautan ilmu. Kemudian wa min kibari a'immatil fatawa, dan termasuk ulama kibar. Ya, yang termasuk ulama kibar yang memberikan fatwa di kalangan para sahabat. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari qala Bukhari
rahimahullahu taala ruwiya anhu 800 nafsin aw akthar. Ya, Imam Bukhari mengatakan bahwa Abu Hurairah pernah meriwayatkan hadis secara pribadi langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kurang lebih 800 hadis, bahkan lebih dari itu secara pribadi. Ya, kata Imam Bukhari, Abu Hurairah meriwayatkan secara pribadi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu 800 hadis, bahkan lebih dari itu. Ya, lebih dari itu. Itu secara pribadi, secara langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau meninggal pada tahun 57 Hijriah di Madinah. Ya, beliau meninggal pada tahun 57 Hijriah di kota Madinah. Kemudian yang kedua, al-wajhus tsani, ya penjelasan yang kedua yang berhubungan dengan hadis di atas, ya, fi takhrijihi, takhrij hadis ini. Faqad akhraja Abu Dawud, telah dikeluarkan oleh Abu Dawud fi kitab at-taharah, ya, dalam kitab at-taharah, dalam bab wudu bima'il bahr, ya, wudu dengan menggunakan air laut. Kemudian juga Imam At-Tirmidzi, kemudian Imam An-Nasa'i, kemudian Imam Ibnu Majah, wa haula'i humul arba'ah, ya, kama taqaddam. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam 4 yang sudah kita sebutkan riwayatnya tadi di atas. Kemudian juga dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya. Dan semua mereka meriwayatkan dari jalan Imam Malik, ya, an Sufyan bin Salim bin Sa'id bin Salamah bin Ali bani Azraq anil Mughirah bin Abi Burdah wa huwa min bani Abdiddar annahu sami'a Abu Hurairah yaqul ja'a rajulun, sampai akhir. Ya, ini periwayatan, ya, sampai kepada Abu Hurairah, ya. Dan ini jalur dari Imam Malik. Ya, Imam Malik terus kepada Imam Sofwan, kemudian bin Salim bin Sa'id bin Salamah, ya, terus sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang selanjutnya wadhus tsalis, penjelasan yang ketiga yang berhubungan dengan hadis ini, ya, fi syar'i al-fadhihi, ya, yang berhubungan dengan syarah secara lafadznya, ya. Karena yang berhubungan, yang pertama huwa tahuru ma'uhu, at-tahur sigha mubalaghah, ya, wa tahuru ma'uhu, at-tahur sigha mubalaghah, ayat tahir, tahirun mutahhir, yaitu air yang suci dan dia bisa mensucikan, ya, air yang suci dan dia bisa mensucikan. Kemudian kita bacakan asbabul wurud, ya, di antara sebab, sebelum kita melanjutkan, di antara sebab turunnya hadis ini, yaitu pernah ada sahabat mereka berlaut, yang mengendari kapal, air yang dibawa oleh mereka itu sedikit, ya, air yang dibawa oleh mereka sedikit, sehingga mereka bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini bagaimana, ya, kalau misalnya kami gunakan air yang kami bawa untuk berwudu, tentu kami akan kehausan, ya, tentu kami akan kehausan. Apakah boleh bagi kami untuk berwudu menggunakan air laut? Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, wa tahuru ma'uhu wal hilu maitatuhu. Ya, lihatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan semangatnya para sahabat untuk bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu permasalahan, ya, suatu permasalahan. Boleh enggak berwudu dengan air laut? Sehingga bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang permasalahan ini, dan Nabi menjelaskan kepada mereka secara detail, ya, banyak kandungan faidah di dalamnya. Padahal kalau mengatakan boleh, sudah cukup. Namun Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabat, wa tahuru ma'uhu, kemudian al-hilu maitatuhu. Ya, Nabi jelaskan kepada para sahabat. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW ingin menjelaskan secara detail kepada para sahabat yang berhubungan dengan air laut, bukan hanya menjelaskan tentang airnya, ya, namun menjelaskan juga
semua yang berhubungan dengan laut. Ya, hewan-hewan yang hidup di dalamnya dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Air laut, ya, di dalamnya banyak ekosistem, ya, ikan-ikan. Kemudian juga kan ikan-ikan yang di lautan itu sangat banyak. Ya. Ada mungkin ikan yang berbentuk atau menyerupai manusia, ya, ada istilah putri duyung, ya, ataupun yang lainnya. Apakah itu diperbolehkan? Ya. Ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya, ada silang pendapat di kalangan para ulama tentang bolehnya hewan-hewan yang ada di laut. Ya, kita bacakan. Yang pertama, Imam Abu Hanifah. Ya, Imam Abu Hanifah beliau mengatakan semua jenis ikan itu boleh kecuali ikan yang menyerupai bentuk manusia. Mungkin ada ikan yang menyerupai bentuk manusia. Ya, itu seperti putri duyung tadi. Ya, mungkin ada, nyatanya mungkin ada, sehingga ada penamaan putri duyung. Ya. Kemudian juga ular laut, ya, atau misalnya anjing laut atau babi laut. Ya, pendapat Imam Abu Hanifah ini tidak halal, tidak diperbolehkan. Jadi Imam Abu Hanifah mengatakan kalau misalnya semua air laut, semua binatang yang ada di laut itu dia boleh. Ya, kecuali kata beliau hewan yang menyerupai bentuk manusia, yaitu putri duyung tadi, ya, ataupun yang lainnya. Kemudian ular laut, kemudian anjing laut, ya, babi laut. Menurut Imam Abu Hanifah tidak diperbolehkan. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat Imam Ahmad. Ya, pendapat Imam Ahmad. Beliau mengatakan semua binatang yang ada di laut boleh kecuali kodok laut, ya, kemudian ular laut, ya, kemudian yang ketiga buaya laut. Ya, kata Imam Ahmad semua boleh kecuali tiga. Yang pertama kodok laut. Ya, ada kodok laut, ada. Ya, kodok laut. Kemudian ular laut. Kemudian yang ketiga buaya laut. Ya, kata Imam Ahmad itu tidak diperbolehkan. Pendapat yang ketiga ini pendapat Imam Malik dan pendapat Imam Syafi'i rahimahumullah. Beliau mengatakan diperbolehkan semua binatang laut tanpa ada terkecuali. Semuanya boleh. Ya, tanpa ada terkecuali semuanya boleh. Ya. Imam Malik dan Imam Syafi'i membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum saydul bahri." Dihalalkan bagi kalian untuk memburu ikan yang ada di laut. Ya, atau memburu sesuatu yang ada di laut. Diperbolehkan. Ya. Saydul bahri wa ta'amuhu. Ta'am di sini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas adalah bangkai. Ya, bangkainya. Jadi jangan sampai semua yang ada di laut dia statusnya sebagai bangkai jadi halal, enggak. Ya, takutnya dipahami demikian. Maksud di sini halalnya bangkai di laut emang saat dia hidup di laut. Ya. Bukan misalnya kambing tenggelam di laut kemudian udah mati menjadi bangkai beranggapan halal. Kenapa? Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu. Ta'am di sini itu bangkai laut. Maksudnya diperbolehkan bangkainya itu secara dan memang dia tinggal di laut. Ya, secara dannya dia tinggal di laut. Kemudian hadis yang dibawakan Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahumullah mengatakan uhilla lana maitatan al-jarad wal hud. Bahwa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dihalalkan bagi kami dua bangkai. Yang pertama jarad, ya, semua jenis belalang, wal hud, ya, di sini dalam komuh disebutkan hud adalah samak, ikan, semua jenis ikan yang ada di laut halal. Ya. Wa hadha huwal arjah. Pendapat yang ketiga ini pendapat yang rajih.
Jadi pendapat yang pertama, Imam Abu Hanifah mengatakan semua ikan yang ada di laut ya halal kecuali yang berbentuk manusia. Ya, ular laut, kemudian anjing laut, kemudian babi laut, ya tidak diperbolehkan. Imam Ahmad mengatakan boleh semuanya, ya kecuali kodok, kemudian ular, kemudian buaya. Pendapat yang ketiga Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan semuanya boleh tanpa ada terkecuali. Ya, bahkan putri duyung juga boleh. Ya, jadi kalau misalnya ada ikan duyung, kalau memang benar, ya kata Syekh Utsaimin boleh dimakan ikan duyung kalau memang benar adanya. Ya, kalau alam ada apa enggak tuh ikan duyung itu boleh. Jadi semua hewan yang ada di laut itu diperbolehkan, ya diperbolehkan, mau itu anjing laut, mau buaya laut, ya kalau memang kita sudah terbiasa makan buaya laut atau ular laut, ya dibandingkan dengan ikan-ikan yang semestinya orang makan, ya karena kan mungkin walaupun diperbolehkan ada orang yang tidak terbiasa makan, ya makan ular misalnya, ular laut atau buaya laut, ya atau anjing laut misalnya, ya semuanya diperbolehkan tanpa ada terkecuali, ya. Jadi maksud bangkai di situ memang secara zatnya dia tinggal di laut, ya bukan semua yang telah menjadi bangkai di laut menjadi halal, enggak. Dilihat secara zatnya dia memang tinggal di laut atau tidak. Ya, lalu bagaimana dengan hewan yang dia tinggal di dua alam? Tadi disebutkan, ya kodok dua alam, ya dua alam, ya. Nah itu tidak didapatkan hadis yang menunjukkan tentang pelarangan terhadap hewan yang hidup di dua alam, ya. Kodok misalnya ada di laut, di darat juga ada. Yang di laut boleh, ya walaupun dia dua alam. Intinya dia secara zatnya memang tinggal di laut. Buaya di darat juga ada nggak? Ada. Buaya darat, ya ada. Ada buaya darat, ada buaya laut. Oh tinggal di dua alam, ya. Nah yang di laut boleh, ya. Karena tidak ada hadis yang sahih yang menunjukkan akan permasalahan tersebut. Intinya buaya itu memang secara zatnya dia tinggal di laut, walaupun di darat juga ada, ya maka yang di laut itu diperbolehkan karena semua hewan yang ada di laut itu dia boleh, ya walaupun ada silang pendapat antara Imam Abu Hanifah kemudian Imam Ahmad, ya kemudian juga Imam Malik dan Imam Syafi'i. Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i itu pendapat yang lebih rajih, ya dibandingkan dua pendapat, yaitu pendapat Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah, ya rahimahumullah taala. Tapi ini hadis yang pertama, ya yang berhubungan dengan air laut, ya dan Nabi menjelaskan bahwasanya air laut itu suci dan bisa mensucikan, kemudian juga bangkai yang ada di dalamnya atau semua ekosistem yang ada di laut itu diperbolehkan, ya itu diperbolehkan. Tapi mungkin ini yang bisa disampaikan, ya mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, ya menambah ya sedikit pengetahuan kita, ya bahwasanya air laut itu boleh digunakan untuk berwudu. Air laut juga boleh dipergunakan untuk mandi janabah, ya mandi besar misalnya. Kita misalnya nginap di pinggir pantai, kemudian junub misalnya, ya yang junub itu kan biasa anak-anak muda, ya kalau yang sudah menikah mungkin jarang junub, ya mau mandi misalnya maka langsung nyebur tidak mengapa, ya langsung nyebur ke laut misalnya, atau depan rumah juga misal kita ada kolam, ya pagi misalnya langsung nyebur, itu sudah sah mandinya, ya suci. Akan tapi yang paling utama, yang lebih afdol ketika kita mandi
apa? Itu sesuai tuntunan. Ya, mencuci ya afwan keluarnya, ya kemudian berniat untuk mandi janabah, ya kemudian berwudu seperti akan sholat, ya selanjutnya menyiram kepala, yang menyiram bagian kanan, menyiram bagian kaki, ya kanan, kemudian kiri. Adapun kaki, kalau misalnya kamar mandinya itu benar ketahuan bersih, maka dibareng atau dibarengi dengan wudu tadi. Ya, tapi kalau misalnya terlihat kotor, ditakutkan ada air kencing dan yang lainnya, itu boleh diakhirkan ketika kita baru keluar, misalnya baru kedua kaki itu dicuci. Ya, itu yang lebih afdolnya, yang lebih utamanya. Tapi diperbolehkan. Ya, ketika kita misalnya buru-buru nih, ya langsung nyebur ke kolam atau langsung nyebur ke laut, ya karena keadaan tidak memungkinkan, misalnya tidak ada tempat yang tertutup dan yang lainnya, ya sehingga takut terlewat waktu sholat dan yang lainnya, langsung nyebur. Ya lalu bagaimana dengan keadaan kita nih? Tidak ada pakaian, ya tidak ada pakaian, kita ada di laut, nginap di pinggir pantai, nggak ada pakaian, cuma sisa satu, yang lain basah. Ya, ini sebentar lagi masuk waktu duhur. Mau mandi dengan buka baju, tidak ada tempat tertutup. Ya, mau nyebur, nanti bagaimana bajunya basah? Ya, maka dalam keadaan seperti itu langsung nyebur, ya berwudu, setelah itu sholat dalam keadaan baju basah. Karena kalau pakaiannya cuma satu, ya tidak ada lagi misalnya. Ya, tidak ada pilihan lain, kecuali ada pilihan. Kalau ada pilihan, misalnya ada tempat mandi tertutup nih, sehingga kita bisa membuka baju kita, maka pilih yang itu. Kalau misalnya tidak ada pilihan kecuali sisa satu nih, ya nyebur ke laut dalam keadaan baju basah, kemudian tiba waktu duhur, boleh kita sholat dalam keadaan baju basah, ya dengan catatan celananya menutup aurat, tidak terlihat auratnya. Ya jangan sampai pakai celana di atas di atas lutut misalnya, ya langsung sholat. Ya maka cari dulu pakaian yang memang walaupun sudah basah dipakai lagi, kemudian melakukan sholat dalam keadaan seperti itu. Kalau memang sudah tidak ada pilihan lain. Ya ada, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada beberapa menit pertanyaan, dipersilakan. Ya kalau tidak ada, menunjukkan faham semuanya. Ya kalau sudah tidak ada pertanyaan, ya karena memang permasalahan tentang toharoh mungkin sebagian kita menganggap itu suatu yang mudah dan yang lainnya. Ya terkadang ketika kita belajar, pertanyaan yang mungkin sebagian orang anggap mudah, itu akan ada lagi pertanyaan tersebut. Karena pertanyaan itu tidak akan lahir kecuali pada diri orang-orang yang memang belajar. Ya, contoh misalnya tadi, boleh nggak kita berwudu dengan air laut? Pertanyaan yang memang simpel, ya sederhana. Namun pertanyaan itu tidak akan pernah lahir dari orang-orang yang memang tidak pernah belajar. Ya, pertanyaan itu akan lahir dari orang yang belajar, walaupun simpel, sederhana. Boleh nggak berwudu dengan air laut? Ya, apakah hewan yang ada di laut semuanya halal? Ya, atau ada yang diharamkan? Nah, pertanyaan itu lahir dari orang-orang yang belajar. Walaupun menurut kita yang sudah belajar, pertanyaan itu sangat mudah, gampang. Ya jawabnya, ini boleh, itu tidak boleh. Ya, namun menurut orang yang belum belajar, itu merupakan pertanyaan yang begitu sulit. Mungkin berapa tahun, berpuluh-puluh tahun dia baru mendapatkan jawabannya. Ternyata boleh ya wudu dengan air laut. Ya, itu akan lahir dari orang-orang yang memang belajar. Ya, tapi kita cukupkan, kita tutup dengan pembacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.